lagi terima kasih pada Bunda Alia dan Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita untuk ilmu kita dalam rangka kita menghadapi bulan suci Ramadan. Dan kepada narasumber Dr. Robi dan Bu Dini, ya saya mengucapkan terima kasih juga. Yang mudah-mudahan ini memberikan ilmunya, ya, tentu ada ya manfaat pahalanya ya buat Bapak dan Dr. Robi dan Ibu Dini. Sekian saja mungkin sambutan saya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jelas suara Dengaran, Bu? Oke. Jelas, Bu. Ya, saya mau sharing dulu ya. Maaf Dokter Novi, ya, waktu saya 20 menit ya. Saya bukan dokter, Bu. Maaf. Boleh, silakan Ibu, silakan. Ya. Setelah saya kan masih ada narasumber lain ya? Ya, ada nanti Dokter Robi. Oke, saya kira fisiknya dulu baru psikologisnya, enggak ya? Ya, silakan. Oke, jadi ya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu di virtual ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Jadi judul yang diberikan pada webinar hari ini adalah persiapan fisik dan psikis lansia menjalani puasa di masa pandemi. Ya. Nah, kalau dilihat dari judul ini, saya sendiri juga jadi berpikir ya, apakah persiapan saya sendiri sebetulnya selalu mempersiapkan nggak ya keadaan persiapan ini selalu saya lakukan atau tidak ya gitu. Saya sendiri jadi tiba-tiba berpikir apakah saya juga melakukan nggak ya persiapan ini gitu ya dalam menghadapi bulan Ramadan ya. Atau mungkin bahkan berpikir untuk mempersiapkan diri ke arah itu saja mungkin tidak juga dilakukan gitu ya. Nah, atau mungkin pernah juga atau bahkan selalu sebetulnya saya lakukan tapi kadang-kadang mungkin tidak menyadari bahwa yang dilakukan itu adalah sebetulnya persiapan fisik dan psikis dalam menghadapi puasa di bulan Ramadan ya. Nah, kita tahu bulan Ramadan ini kan memang sebetulnya bulan istimewa ya, bulan yang selalu ditunggu-tunggu oleh umat Islam ya, karena hanya setahun sekali hadirnya. Kemudian juga setelah Ramadan ini kan dilanjutkan dengan Idul Fitri. Nah, di mana pada saat-saat itu keluarga kemudian berkumpul ya, terutama memang di Indonesia ya, itu kita punya tradisi di dalam Hari Raya Idul Fitri itu berkumpul ya, sering diistilahkan dengan mudik lah gitu ya, kumpulnya. Nah, jadi sebetulnya apakah memang kita semua sering juga melakukan persiapan ini? Kalau persiapan fisik mungkin iya ya. Artinya secara fisik memang rata-rata mempersiapkan diri. Karena apa? Karena di dalam bulan puasa itu kita akan berubah pola makannya ya. Juga mungkin berubah pola tidurnya ya, sehingga merasa bahwa secara fisik saya tuh harus sehat selama bulan puasa gitu. Sehingga memang persiapan fisik pun dilakukan dalam secara sengaja ya, seperti tadi kita juga dengar Pak Yuyun karena sakit gigi ya, persiapan untuk menghadapi Ramadan supaya tidak sakit gigi lagi sehingga berpuasanya sudah lebih dapat dilakukan dengan lebih baik gitu ya. Nah, jadi memang persiapan fisik itu otomatis ya biasanya atau seringkali memang secara sengaja dipersiapkan. Tetapi kalau persiapan psikis saya agak berpikir juga apa iya ya? Apa bentuknya ya gitu ya. Kadang-kadang memang yang terjadi adalah biasanya kemudian menjelang bulan puasa itu banyak sekali kemudian melakukan rencana-rencana nanti kalau puasa misalnya, atau misalnya baru beberapa hari belakangan ini sering misalnya di WA group itu sudah ada sharing-sharing tentang
menu selama bulan Ramadan ya. Jadi yang diingat itu adalah menunya gitu ya. Bulan hari pertama ini nanti menunya apa dan seterusnya ya. Kemudian menu itu termasuk juga pas buka puasa itu apa, mau bikin kolak, mau bikin ini dan seterusnya. Apakah itu termasuk persiapan psikiskah gitu ya? Atau misalnya kalau nanti oh iya nanti Lebaran mau beli baju, kapan ya kita beli baju misalnya gitu ya. Jadi biasanya persiapan-persiapan itu lebih kepada hal-hal seperti itu. Mungkin saja ini berdampak juga pada keadaan psikis seseorang ya, karena yang namanya keadaan psikis itu kan sebetulnya ada di rasa ya, di perasaan. Ya, perasaan yang sifatnya itu positif, artinya perasaan senang, perasaan nyaman. Nah, mungkin dengan membuat rencana-rencana, membayangkan bahwa nanti akan ketemu keluarga, kumpul ya, kemudian apalagi anak-anak itu misalnya pakai baju baru dan sebagainya, itu memberikan rasa senang ya. Tetapi apakah ini sebetulnya yang dimaksudkan dengan persiapan psikis itu gitu ya. Slide. Nah, ada dari judul itu mungkin ada beberapa kata kunci ya yang mungkin kita ingin bahas di sini ya. Pertama tentang lansianya ya, lansia keadaan psikisnya, kemudian juga tentang pandemi ya, dan tentang puasa. Jadi ada 3 kata kunci mungkin di dalam judul ini yang kita akan bahas bersama, kemudian kita mencoba melihat apa sih keterkaitannya gitu ya. Nah, masuk kepada pembahasan tentang lansia ya. Lansia ini kita semua sudah tahu, ini sudah kita jalani semua ya. Tetapi saya mungkin ingin memberikan gambaran ringkas saja ya. Kenapa sih sampai judul ini dirasakan perlu dengan khusus untuk lansia? Kenapa? Lansia itu kalau mungkin sebenarnya tadi kalau dokternya sudah menyampaikan lebih dahulu, kita tahu bahwa secara fisik dan kesehatan kita lansia ini sudah banyak mundur ya, sudah banyak mengalami kemunduran-kemunduran. Ya, organ-organ fisik dan kesehatan kita pun mengalami kemunduran. Artinya kita banyak mengalami kehilangan-kehilangan hal-hal yang sangat berarti buat kita ya. Artinya fisik dan kesehatan itu kan sangat penting buat kita. Nah, kehilangan sesuatu yang berarti tentu itu akan berdampak pada perasaan kita gitu ya. Apalagi kalau kita memaknai itu sebagai hal-hal yang negatif. Hilang ya, saya kan dulu nggak sakit, sekarang saya udah punya sakit ini, sakit itu. Dulu kan saya sehat, saya bisa jalan kemana-mana, sekarang saya nggak bisa. Jadi kalau kita memaknai atau memfokuskan pada hal yang kehilangannya, artinya yang negatifnya, tentu itu dampaknya pada perasaan kita juga akan negatif ya. Mungkin menjadi sedih, menjadi kecewa dan seterusnya. Ya, jadi ya, kita lihat di sini kalau kita bicara soal manusia, maka 3 aspek besar ini saling berkaitan. Ya, bagaimana fisik kesehatan kita akan berdampak pada kognitif dan psikososial, dan bagaimana kita memaknai ya kemunduran-kemunduran itu juga akan berdampak pada aspek-aspek lainnya. Nah, lansia memang karakteristiknya itu berbeda pastinya dengan masa-masa yang lainnya. Ya. Kita ini di masa penghujung ya, di dalam sepanjang perjalanan manusia, ini dengan kondisi-kondisi seperti ini, karakteristiknya itu lebih banyak kalau dari segi fisiknya, akan banyak sekali kita lihat muncul ya emosi-emosi negatif berupa kesedihan, ya, kemudian rasa kecewa, ya, kemudian rasa bahkan mungkin dalam tingkatan yang lebih berat lagi ada yang mungkin sampai depresi. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa keadaan psikis lansia itu memang diwarnai, ya, wajar di sini saya kasih tanda petik ya, sebetulnya wajar diwarnai oleh hal-hal yang negatif karena memang
mengalami banyak sekali kehilangan-kehilangan tadi, ya. Kenapa saya kasih tanda petik wajar? Karena dalam kenyataannya sebetulnya banyak juga loh lansia yang nggak sedih kok, artinya happy aja di dalam usia lansianya ini, gitu ya. Nah itu tentu saja kalau dia bisa memaknai kondisi lansianya itu secara positif, atau setidaknya dia menerima ya kehilangan-kehilangan itu dengan hati yang lapang ya, dengan ikhlas bahwa ya sudah, memang ini adalah perjalanan hidup manusia, memang seperti ini gitu ya. Sehingga kalau menerima keadaan itu apa adanya, maka mungkin tidak akan menjadi sedih ya. Tetapi banyak juga yang kemudian lebih banyak diwarnai kesedihan itu. Nah, kesedihan-kesedihan itu kemudian juga misalnya kalau dulu tuh masih bisa kemana-mana, tidak kemana-mana, nggak bisa lagi misalnya, atau jadi mudah tersinggung ya, karena misalnya pendengaran kita juga sudah mulai menurun ya, kemudian kalau ada orang bicara kita nggak dengar, itu kita juga kemudian merasa tersinggung gitu, apa dia membicarakan saya, banyak gitu ya, secara psikis atau secara psikologis itu bisa berkembang hal-hal yang seperti itu. Nah inilah yang mungkin dalam karakteristik lansia, hal-hal yang memang rentan, walaupun sebetulnya tidak harus begitu. Artinya kita sebagai lansia bisa juga loh kita mempertahankan keadaan psikis atau psikologis kita itu tetap sehat, tetap baik, tetap positif gitu ya. Dan itulah yang sebetulnya menjadi tantangan buat kita lansia ini. Jangan sampai fisik dan kesehatannya itu menurun, menyebabkan keadaan psikis kita juga menurun. Sebetulnya tidak perlu begitu. Ya, jadi ini tantangan sebetulnya buat lansia. Nah, kemudian itu kita lihat dari segi karakteristik lansia yang lebih diwarnai oleh negatif kalau memaknainya itu secara negatif pula. Nah, kata kunci lain di dalam judul tadi adalah masa pandemi. Ya, kita lihat di masa pandemi ini kita kenal sekali sekarang ya, selalu didengung-dengungkan ada 5M, ya 5M. 5M itu untuk supaya mencegah ya penularan dan sebagainya ya. Selalu protokol pencegahan COVID ini kita mungkin sudah hafal semua ya. Sudah tahu, sudah hafal, tapi belum tentu melakukannya ya. Kalau kita lihat di jalan-jalan banyak juga yang tidak melakukan hal ini ya. Mengikuti 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas. Ya, disemprot dulu. Hal-hal ini tentu juga memberikan dampak ya. Pandemi ini kita juga sudah sama-sama tahu ya bahwa keadaan ini lebih yang ditekankan adalah pandemi ini menimbulkan sebuah penyakit juga ya, penyakit yang kemudian menyebabkan timbulnya kemudian cara-cara pencegahannya seperti ini ya. Tetapi kita lihat bahwa sebetulnya pandemi ini kan juga tidak selalu negatif ya dampaknya. Banyak sekali loh kita sama-sama merasakan bahwa pandemi ini juga punya dampak yang positif ya. Misalnya kalau kita lihat dampaknya ya, dampak positifnya banyak loh ya, karena biasanya terutama kita karena hidup di Jakarta ya, kita lihat begitu macetnya jalan dan sebagainya, polusi itu sekarang berkurang ya. Banyak pakar-pakar ya yang dalam bidang cuaca iklim dan sebagainya itu sudah menyatakan ya ada pengurangan polusi di sini. Itu kan sebetulnya bisa kita lihat sebagai dampak positif ya, kesempatan kumpul keluarga karena ya itu tadi mobilitasnya dibatasi sehingga mau nggak mau kita di dalam keluarga ya. Kalau dulu kan misalnya pergi pagi pulang sore ya dengan keluarga jarang ketemu, sekarang juga jadi lebih sering ketemu. Ilmu juga berkembang loh ya kan, berkembang karena kemudian didorong untuk bisa menemukan obatnya atau vaksinnya dan sebagainya. Kemudian mempelajari penyakit itu sendiri, virus ini gimana menularnya dan sebagainya ya. Lalu bisnis tertentu itu tumbuh dengan baik ya. Misalnya bisnis masker, bisnis apa-apa yang terkait dengan itu. Misalnya di di beberapa tempat itu juga ada khusus ya produk-produk yang berkaitan dengan COVID ini juga bisnisnya berkembang. Kerjasama dan kepedulian meningkat ya.
kita tahu kalau di sebuah perumahan ada yang mengalami COVID ini, kemudian tetangga-tetangganya itu sama-sama ya membantu, misalnya karena yang bersangkutan tidak boleh keluar-keluar, maka mensuplai makanan lah atau buah-buahan dan sebagainya ya. Otak dipacu untuk berpikir dari cari solusinya misalnya ya. Gimana caranya ya supaya kita nggak kena COVID, bagaimana caranya untuk solusinya ya. Lalu juga lebih sadar akan kebersihan dan kesehatan ya. Setiap kali kita mesti cuci tangan ya. Kita lihat dampak positifnya banyak. Nah, tentu dampak negatifnya juga banyak ya. Kita prihatin juga pada tenaga-tenaga medis itu yang kelihatan sudah kelelahan ya. Tenaga kebersihan, aparat pemerintah juga bagaimana menyiasati supaya ini bisa tertangani dengan baik ya. Yang pasti juga banyak orang sakit dan bahkan meninggal ya. Lalu masyarakat banyak yang stres juga karena rasa nyaman dan amannya terganggu ya. Ada yang serba ketakutan, apalagi kalau kita dengar di media begini. Banyak yang kehilangan pekerjaan, ya, rutinitas berubah juga misalnya ya. Yang biasanya pergi pagi, pulang sore ya, kemudian sehari-hari di rumah ya. Kalau misalnya tidak pandai-pandai mengisi waktu di rumah, maka itu juga akan menjadikan bosan ya. Kemudian tidak bisa saling mengunjungi, mobilitasnya terhambat. Ini dampak-dampak negatif ya. Nah, jadi kalau kita lihat sekarang dikaitkan dengan lansia. Tadi lansia ada juga karakteristik yang menyebabkan secara psikis dia itu lebih banyak diwarnai emosi-emosi negatif. Nah, apalagi ditambah dengan pandemi ini ya, dengan pandemi ini dampak negatif, maka misalnya tidak tinggal dengan cucunya atau anak menantunya, tinggal di rumah lain, itu juga nggak bisa saling berkunjung, walaupun satu kota misalnya ya. Sangat dijaga supaya tidak ada misalnya pertemuan-pertemuan yang seperti itu, kerumunan-kerumunan. Yang tadinya kita punya aktivitas misalnya, taruhlah misalnya di sekitar rumah ada olahraga atau pengajian-pengajian dan sebagainya, itu juga akhirnya di stop sementara gitu ya. Jadi itu juga buat lansia yang sebetulnya waktunya itu memang kegembiraannya itu ya dengan melakukan kegiatan-kegiatan itu, sekarang nggak boleh melakukan kegiatan itu ya, sehingga memang lansia dengan di masa pandemi ini seolah-olah seperti double gitu ya ininya kesulitannya gitu ya, kesulitannya yang bisa memicu negatif emosi-emosi negatifnya tadi ya. Oke, nah berikutnya, slide berikutnya. Nah, kita lihat sekarang ya, sebetulnya karena ini juga menyangkut puasa. Puasa itu adalah satu ibadah ya, ibadah yang terkait dengan agama ya. Maka tentu mungkin dalam kesempatan ini juga akan disinggung ya hal-hal yang sifatnya lebih spiritual seperti ini, walaupun saya itu bukan pakarnya ya, tetapi mungkin melihat dari apa yang dibahas oleh pakar-pakar agama dan sebagainya, kita juga melihat apa sih sebetulnya yang persiapan yang perlu dilakukan sebetulnya ya, khususnya untuk kita lansia ini dalam menghadapi bulan puasa di bulan Ramadan ya. Apa sebetulnya puasa itu ya? Apa maknanya gitu ya? Kalau saya dengar-dengar dan saya belajar dari tokoh-tokoh agama yang ahli di bidang itu, puasa ini bisa dilihat dari 3 sudut pandang sebetulnya. Ya. Dari sisi syariat ya, itu syariat sebagai syariat Islam ya, mungkin di sini khususnya karena memang puasa di bulan Ramadan ini ya untuk kaum muslim, maka syariat menekankan pada aspek formal puasanya ya, dengan kedisiplinan terhadap asas rukunnya. Jadi ada rukun puasa yang harus dipenuhi, ada syarat-syaratnya ya, sehingga kedisiplinan itu memang menjadi ketat ya. Artinya kita makan sahur jam tertentu sudah nggak boleh makan lagi gitu ya. Kemudian nanti baru boleh makan lagi itu maghrib gitu ya, setelah beduk maghrib itu baru boleh makan lagi. Nah, selama seharian itu nggak boleh makan ya. Nah, itu menuntut kedisiplinan gitu, karena kalau kita melanggar kedisiplinan itu, maka itu berisiko terhadap batalnya puasa kita gitu ya.
Jadi syariat ini dari sudut pandang syariat ini lebih melihat pada aspek formalnya, ya, apa syaratnya, apa rukunnya, ya, kalau misalnya dilanggar itu apa konsekuensinya, begitu ya. Jadi masih dalam tataran yang lebih berkaitan dengan formal atau ritualnya seperti apa sebetulnya. Nah, makna lain atau sudut pandang lain dari segi tarekatnya, ya, mungkin itu sudah lebih tinggi levelnya, ya, tidak level formal lagi, nggak sekedar ritualnya seperti itu harus diikuti rukunnya dan sebagainya, tetapi sudah mulai memasuki wilayah hikmah, ya. Nah, wilayah hikmah ini apa sih di balik puasa itu, apa hikmah yang kita bisa dapat, gitu ya. Nah, sesuai dengan namanya Ramadan, menurut bahasa itu berarti membakar, menghanguskan. Jadi hikmahnya mungkin membakar di sini dalam pengertian menghanguskan atau membakar dosa-dosa kita, gitu ya. Jadi sehingga kita kemudian insya Allah kalau kita lakukan puasa itu dengan betul-betul, dengan sungguh-sungguh, maka dosa-dosa kita itu terhapuskan, ya. Sehingga pada waktu kita sampai di hari Idul Fitri itu kita sudah bersih lagi, gitu ya. Jadi membersihkan dosa-dosa. Jadi sini sudut pandang tarekat sudah tidak sekedar ritual saja, tetapi di balik itu tuh ada hikmahnya loh, gitu ya. Nah, kemudian yang lebih tinggi lagi adalah hakikatnya. Ya, dari sudut pandang hakikat, puasa itu kan tidak sekedar menahan lapar dan haus saja, gitu ya. Puasa itu sudah lebih merupakan wacana spiritual. Nah, di sini spiritual jadi sudah menyangkut batiniah. Ya, batiniah itu berarti secara batin, secara jiwa atau perasaan, gitu ya. Itu sebetulnya hakikatnya jadi lebih esensinya tuh lebih dalam lagi, gitu ya. Lebih dalam lagi sehingga dari segi hakikat ini kemudian kita melihat kalau itu sampai kepada wacana spiritual, apa sih sebetulnya tujuan puasa itu jadinya, ya. Nah, kita lihat sebetulnya tujuan puasa itu apa sebetulnya, ya. Sebetulnya tujuan puasa ini kalau kita lihat di ayat Al-Quran itu dikatakan bahwa puasa ini sebetulnya esensinya atau hakikatnya itu agar kita menjadi manusia yang lebih bertakwa, ya. Jadi membersihkan jiwa dari kotoran atau penyakit-penyakit batin. Ya. Apa penyakit-penyakit batin? Penyakit-penyakit batin itu ya kalau misalnya perasaan kita itu banyak diwarnai dengan rasa marah, mungkin kita ada pengalaman masa lalu yang kita masih ingat terus sehingga kita masih ada dengan seseorang, ya, kita ada masalah lalu masih merasa ada dendam, sakit hati, iri hati atau sombong atau apa. Jadi itu semua adalah penyakit-penyakit atau kotoran-kotoran batin, ya, yang sebetulnya ingin dibersihkan, ya, pada waktu bulan puasa ini supaya batin kita tuh bersih lagi, jiwa kita bersih, ya, dan kita menjadi orang yang bertakwa, ya. Nah, jadi apa sebetulnya sih ciri-ciri orang bertakwa jadinya? Saya coba baca lagi, cari di ayat Al-Quran itu, setidaknya ada yang ketemu tuh ada 5 ciri orang bertakwa. Mampu menahan marah, ya. Marah ini juga perasaan, ya, yang kadang-kadang kita marah itu seperti apa? Kalau kita marah itu ruginya itu kitanya rugi, ya, secara kita lelah dengan marah itu, atau kita kemudian orang yang kita marahi juga mungkin sakit hati, gitu ya. Jadi sebetulnya ciri-ciri orang bertakwa ini mampu menahan marah, ya. Makanya seringkali kalau kita dengar misalnya kita marah, aduh aku mau marah tapi nanti aku batal nih puasanya, gitu ya. Jadi ini menahan marah, gitu ya. Lalu mampu memaafkan orang lain, itu tadi. Kalau ada hal-hal yang terjadi, masalah-masalah di waktu lalu yang membuat kita jadi kesal dengan seseorang, nah ini gimana kita dilatih untuk bisa mampu memaafkan orang lain, ya, sehingga batin kita bersih lagi. Tidak ada lagi misalnya dendam di dalam jiwa kita, di dalam hati kita, gitu ya. Lalu selalu minta ampun kepada Allah, ya, karena kita manusia ini tempatnya salah, ya. Setiap kali kita berbuat salah, kita selalu diingatkan selalu minta ampun pada Tuhan. Lalu rajin bersedekah, ya. Bersedekah ini juga ternyata bisa membersihkan jiwa kita, ya, sehingga karena kita di situ
memberikan sesuatu atau bersedekah itu kan kita memberi, dalam pihak yang memberi, bukan meminta atau bukan menerima. Memberi itu ternyata juga memberikan suatu rasa bahagia bagi kita, ya. Kita lebih bahagia memberi daripada kita diberi, gitu ya. Jadi rajin bersedekah itu apa? Kita melihat bahwa di sini adalah hubungan kita dengan manusia lain, ya. Memberikan sesuatu kesenangan pada orang lain. Lalu selalu berbuat baik. Jadi kalau kita lihat ciri-ciri orang bertakwa ini, kita kaitkan dengan membersihkan jiwa atau kita kaitkan dengan keadaan psikis ya seseorang, maka kalau dia menjadi orang bertakwa, keadaan psikisnya itu sehat, gitu ya, sehat, positif sekali gitu. Nah ini sebetulnya tujuan puasa itu untuk memberikan kesempatan buat manusia itu untuk dia bisa lebih bertakwa, membersihkan jiwanya, dan berarti membuat keadaan psikisnya itu menjadi nyaman, menjadi aman, dan itu adalah kebahagiaan yang luar biasa tentunya, gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat tradisi dan budaya puasa, seperti tadi saya lihat di awal bulan puasa aja udah selalu yang di-share itu ini menu bulan puasa, ayo. Nih lalu ditawarkan baju-baju ya misalnya gitu ya untuk puasa, sarung dan sebagainya. Jadi sebetulnya di situ itu kita lihat bahwa mungkin memberikan rasa senang ya, tetapi apakah itu tujuannya berpuasa ya? Apakah itu tujuan berpuasa? Karena kalau tadi misalnya kalau kita lihat dari segi menahan lapar dan haus saja, artinya di sini ada kata menahan, berarti kita kan diharapkan untuk bisa mengontrol, mengendalikan nafsu kita gitu ya, nafsu untuk makan. Karena dalam sehari-hari kita seringkali itu kebablasan gitu ya, sulit sekali kita untuk menahan nafsu kita gitu. Nah, jadi sebetulnya bukan hanya menahan nafsu lapar, karena kalau kita lihat sini saya juga meminjam kalau tadi manusia itu biasanya dari sudut psikologi itu selalu kita lihat dalam tiga hal besar tadi, fisik, kesehatan, lalu kognitif dan psikososial ya, atau psikologisnya. Nah di sini kita lihat dari segi agama itu, bahkan kita lihat di sini bahwa kita itu dimodali ya oleh Allah itu ya sebagai manusia yang tujuannya adalah agar dia bisa menjadi khalifah di bumi ya, menjadi pemimpin di bumi yang memberikan kebaikan, menebar kebaikan oleh di sekitarnya ya, rahmatan lil alamin tadi. Kita dilengkapi dengan nafsu ya. Nafsu itu perlu loh gitu ya. Nafsu itu perlu. Kalau kita nggak ada nafsu ini juga sebetulnya nafsu ini bisa nafsu-nafsu yang lebih arahnya nafsu biologis, ada yang nafsu yang non biologis ya. Artinya nafsu yang non biologis itu misalnya ingin punya jabatan ya, itu kan tidak biologis ya, tetapi ada nafsu ingin itu, ingin misalnya mencapai sesuatu cita-citanya dan sebagainya. Jadi memang nafsu ini diperlukan, tetapi ketika nafsu ini tidak dikendalikan, inilah yang kemudian menjadi masalah. Nah, di bulan puasa ini sebetulnya nafsu ini loh yang akan dikendalikan ya. Kalau tadi kita misalnya lebih mempersiapkan diri atau lebih membuat rencana-rencana di dalam bulan puasa itu makan ini, beli itu dan seterusnya itu apakah itu artinya kita menahan nafsu? Bukankah itu jadi artinya malah beda dengan apa yang dituju oleh bulan puasa itu sebetulnya, bahwa di dalam bulan puasa itu harusnya kita bisa mengendalikan nafsu kita ya sehingga tidak berlebih-lebihan. Nafsu yang biologis maupun yang nafsu yang non biologis tadi. Kita dilengkapi juga dengan fisik dan tubuh ya, di pikiran dan kognitif, kolbu atau hati kita, dan rohani atau ruh ya, ruh kita ya. Artinya ini adalah modal-modal yang sudah diberikan pada kita manusia untuk bisa kita kelola, kita bisa kendalikan atau kita bisa mengelolanya dengan baik untuk kita bisa menjalani kehidupan kita itu dengan baik ya. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa mengendalikan nafsu? Sebetulnya dalam keseharian itu kita sangat dikendalikan oleh pikiran kita ya. Kognitif kita ini sangat mengendalikan kita. Nah,
Oleh karena itu kita sangat berharap pada pikiran kita itu bisa mengendalikan kita itu ke arah-arah yang positif. Kalau nafsu itu dominan, ya, maka berarti dan dia itu mengalahkan ya pikiran kita, maka pikiran kita menjadi tidak sehat atau tidak positif lagi, ya. Nah, jadi pikiran ini sendiri sebetulnya bisa menjadi pikiran sehat, bisa juga menjadi pikiran yang tidak sehat gitu, ya. Kalau kita ingin pikiran kita sehat, maka pikiran ini harus kerjasama yang baik dengan kolbu kita. Ya, kolbu hati kita itu apa isinya? Isinya adalah bahwa disitulah tempat nilai-nilai apa yang baik dan benar, ya, apa yang salah, apa yang buruk, ya, nilai-nilai di situ. Sehingga ketika nafsu ini ingin sesuatu, misalnya saya ingin beli makanan ini, padahal itu berlebihan, maka kolbu kita sebenarnya udah kasih warning loh, ngapain sih beli itu, kebanyakan tuh mubazir nanti gitu ya. Nah, tapi kalau akal itu tidak bekerja sama dengan kolbu, ya, maka dia akan menjadi akalnya menjadi tidak sehat. Jadi bukan akal sehat atau pikiran sehat, tapi jadi akal-akalan. Kadang-kadang jadi membenarkan, ya enggak apa-apa, nanti kan ada anak-anak, nanti kan ini, nanti kan itu gitu ya. Kalau dia tidak misalnya berkoordinasi dengan si kolbu tadi. Ya, oleh karena itu pikiran ini jangan lepas sendiri. Ya, pikiran itu harus selalu dengan kolbu itu. Nah, dengan begitulah kemudian nafsu itu bisa dikendalikan, ya. Dan nafsu ini datangnya itu dari mana? Ya dari panca indera kita. Kita lihat mata kepengen ya, atau kita dengar sesuatu itu membuat kita marah, itu nafsu kita kemudian juga bisa bergejolak. Jadi panca indera kita inilah sebetulnya yang harusnya dipuasakan. Mulut kita pun juga harusnya dipuasakan atau ditahan untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan atau yang tidak baik gitu. Nah, jadi itulah sebetulnya puasa itu untuk bisa menjadi orang bertakwa dengan ciri-ciri yang tadi, maka caranya adalah ini loh, modal-modal yang sudah diberikan pada Allah itu cobalah kita kelola dengan baik, kita manfaatkan dengan baik. Nafsu boleh tetapi harus dikendalikan, jangan diumbar. Oleh karena itu pikiran kita harus kerjasama dengan kolbu, ya. Nah, ruh itu adalah satu hal yang unik terjadi pada manusia karena Tuhan tidak memberikan ruh itu pada siapapun, ya. Pada gilirannya ketika kita nanti meninggal dunia, maka apa yang kita miliki tadi, nafsu, fisik, pikiran, kolbu itu memang fisik kita tentu sudah hancur ya, begitu nggak ada sisanya lagi, artinya sudah tidak berfungsi lagi. Tetapi roh kita inilah yang nanti akan kembali kepada Allah gitu ya, yang akan mempertanggungjawabkan semuanya yang kita lakukan selama di dunia. Nah, dengan demikian kita mungkin bisa lihat ya kaitannya apa sih tadi, kenapa kok perlunya gitu loh persiapan lansia di masa pandemi ini mempersiapkan keadaan psikisnya itu untuk menghadapi bulan Ramadan. Itu tadi karena bulan Ramadan itu sebetulnya tujuannya esensinya luar biasa ya, untuk membersihkan jiwa, sementara lansia seringkali jiwanya itu diwarnai dengan hal-hal yang mungkin tidak bersih tadi karena ada rasa tidak terima, marah dan sebagainya. Apalagi di masa pandemi. Di masa pandemi yang juga banyak sekali hal-hal yang mungkin mengubah gaya hidupnya, mengubah rutinitasnya dan sebagainya, itu membuat kita yang lansia ini menjadi lebih banyak sedih, lebih banyak kesal, marah, bosan dan sebagainya gitu ya. Apalagi misalnya nanti Lebaran tuh anak-anak nggak bisa juga loh berkunjung ke sini misalnya, apalagi kalau yang di luar kota misalnya gitu ya. Jadi itu sudah membuat dia berpikir negatif, aduh saya kan jadi sedih, sepi dan seterusnya gitu. Jadi jiwa dan batinnya itu diwarnai dengan nafsu-nafsu yang negatif tadi ya, yang kemudian ini sebetulnya yang kita harus kendalikan di dalam bulan puasa itu. Oleh karena itu mungkin cara-caranya ya kita lakukanlah hal-hal yang tadi baik yang membuat kita menjadi lebih bertakwa. Bersedekahlah yang banyak, karena dengan bersedekah itu juga bisa membersihkan hati kita, jiwa kita. Kemudian berbuat baiklah, kemudian selain berbuat baik, maafkan orang lain, ya, memaafkan orang lain, minta ampun selalu pada Tuhan. Kalau timbul satu nafsu atau keinginan yang tidak baik, itu langsung kita minta maaf pada
Tuhan misalnya ya. Lalu juga berbuat baik ya, berbuat baik, bersedekah, minta maaf, menahan marah terutama ya, menahan marah. Yang sering kali di garis bawah itu biasanya kalau puasa nggak boleh marah gitu ya. Padahal hal-hal lain yang tadi itu juga bisa membersihkan jiwa kita. Nah, mudah-mudahan itulah persiapan psikis yang kita perlu lakukan. Bukan misalnya memikirkan rencana-rencana yang justru akhirnya kesannya malah jadi mengumbar nafsu kita ya, karena bukan itu sebetulnya maksudnya ya, maksudnya supaya jiwa kita, batin kita itu bersih ya, sehingga kita menjadi orang yang lebih bertakwa ya. Saya kira mungkin itu waktunya juga udah habis mungkin ya Mas Novi ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bicara tentang lansia atau usia tua, ya memang tidak bisa kita hindari karena itu suatu proses yang pada akhirnya nanti akan kita alami. Secara pengertian sendiri, menua itu adalah suatu proses menghilangnya atau kemampuan jaringan atau sel-sel tubuh untuk memperbaiki diri sendiri. Ya, tanpa kehilangan itu sebenarnya proses menua tidak ada artinya. Jadi kalau kita memiliki kemampuan memperbaiki diri sendiri yang tanpa terbatas, sebenarnya proses menua tidak ada. Tapi karena kita kehilangan kemampuan untuk recovery, seandainya pasien jatuh pada suatu kecelakaan, kerusakan jaringan, otot, berbeda antara yang usia muda ataupun usia yang tua. Usia tua kenapa lebih lama? Kenapa recovery-nya lebih butuh waktu yang lebih lambat, dan kemudian apapun setelah recovery kenapa masih ada gejala sisa ataupun menjadi kecacatan. Inilah karena suatu proses penuaan atau aging sendiri, karena secara individual kemampuan jaringan tersendiri itu memang sudah mulai menurun. Batasan usia lansia sendiri dari WHO ya mengklasifikasikan atau membedakan ada yang 45 sampai 59 sebagai usia pertengahan middle age, 60 sampai 74 usia lanjut atau elderly, 75 sampai 90 tua atau old, atau 90 sangat tua atau very old. Nah, kemana akan kita atau kemanakah tujuan kita pada saat nanti tua? Tua yang mandiri, tua dengan ketergantungan yang ringan, sedang, ataupun berat. Kalau di kami, di penyakit dalam, ada namanya skor ADL atau Activity Daily Life. Apakah Bapak Ibu bisa makan, minum sendiri, aktivitas sendiri, tanpa dibantu oleh orang lain, ataupun dengan alat bantu, ataupun dengan ketergantungan alat-alat. Kalau misalnya itu tidak ada, berarti kemandirian, atau lansia dengan mandiri. Ataupun perlu alat-alat bantu, tapi masih mampu dilakukan dengan sendiri. Mungkin itu dengan ketergantungan yang ringan, atau memerlukan bantuan orang lain, sampai tidak bisa melakukan aktivitas ringan, seperti makan, minum, mandi. Itu namanya ketergantungan berat. Ya. Kemana kita akan mencapai suatu kondisi tua yang bagaimana, itu pilihan masing-masing. Bagaimana mencapainya ke sana, nanti kita lihat kiat-kiatnya. Ya. Keinginan setiap orang hidup di usia tua dengan sehat, produktif, bahagia, tanpa harus sakit-sakitan, tanpa harus tergantung obat-obatan, tanpa harus merepotkan orang lain. Itulah sebetulnya keinginan dari masing-masing orang. Nah, apa sih yang terjadi pada orang geriatri atau lansia? Beberapa ada yang kami sebut sebagai sindroma geriatri. Dok, susah tidur. Oh, insomnia mungkin. Dok, kok sering lupa atau sudah mulai pikun-pikun. Nah, itu demensia. Atau tidak bisa banyak bergerak, mungkin imobilisasi. Ataupun nanti susah buang air besar atau keluhan di pencernaan, mungkin impaksi atau konstipasi. Semua itu masuk dalam suatu sindroma geriatri atau keluhan yang biasa saya temukan atau kami temukan di poliklinik, khususnya pasien-pasien yang datang dengan usia lanjut. Ya, sebetulnya manusia itu kita terlahir tanpa suatu penyakit, ya, dalam arti lahir tanpa cacat. Ya. Namun setelah
lanjutnya usia, berkembangnya udah berkembang, tumbuh dewasa. Nah, timbullah suatu penyakit yang kita sebut sebagai penyakit degeneratif, mulai dari stroke, hipertensi, diabetes, kanker, gangguan liver, gangguan ginjal, ataupun gangguan pernafasan, atau kami lebih sering menyebutnya sebagai suatu penyakit PPOK kalau pada pasien lansia. Kenapa itu bisa terjadi? Ternyata di usia-usia sebelumnya, sebelum mencapai lansia, usia muda, usia dewasa, gaya hidup mempengaruhi sekali. Gaya hidup yang selalu senang merokok, senang makan makanan yang berlemak atau tidak terkontrol, tidak pernah aktivitas fisik atau olahraga, alkohol, terus lingkungan, pengaruh pekerjaan dan lain-lain, semuanya itu berkumpul menjadi satu, kadang-kadang tercetuslah sebagai suatu penyakit. Itulah yang kami sebut sebagai penyakit degeneratif. Karena manusia tercipta atau terlahir memang tanpa cacat, namun pengetahuan untuk menjaga kesehatan sendiri masih minim, karena tidak diajarkan di sekolah-sekolah sebagai kurikulum. Sebenarnya itu hanya sebagai tambahan ilmu biologi mungkin. Tapi kalau seandainya kita lebih aware atau lebih mencari tahu tentang faktor risiko tersebut, bisa kita hindari, bisa kita ubah, bisa kita selesaikan. Mudah-mudahan insya Allah pada saat usia lansia kita mencapai usia yang tadi, lansia yang sehat, mandiri, tanpa ketergantungan, tanpa harus meminum obat-obatan, yang pasti bahagia karena fisiknya masih baik. Amin. Amin. Ada lagi penyakit yang setelah dengan gaya hidup yang serba malas bergerak, makan berlebihan, timbullah penyakit-penyakit metabolik dan degeneratif, salah satunya kencing manis. Apa sih pengaruhnya kencing manis? Apalagi nanti mau persiapan bulan puasa. Sebelum puasa, sebaiknya pasien-pasien atau lansia khususnya yang memiliki kencing manis atau gula darah, sebaiknya melakukan kontrol yang ketat. Ya, persiapannya adalah dosis obat yang sudah teratur, jadwal obat yang sudah teratur, gula darah yang sudah mencapai target, diusahakan sebelum dia mencapai harinya puasa. Karena kalau misalnya masih tinggi atau masih berantakan, karena ini menjadi penyulit untuk pasien dengan kondisi lansia untuk berpuasa. Ya pasti batasi minum yang manis, karbohidrat juga dikurangi, olahraga teratur, pola makan yang baik. Seandainya pun butuh insulin, tanyakan ke dokter, dok dosisnya pada saat nanti puasa bagaimana, berapa dan frekuensinya berapa, aturannya bagaimana. Nanti sebenarnya kalau untuk masalah itu case by case atau individual harus dilihat juga. Jadi tidak semuanya harus secara general, oh berarti harus di stop, oh ini harus diganti, enggak. Pengalaman saya pasien-pasien dengan kencing manis mau puasa, apabila pakai insulin hanya waktunya saja yang dibalik. Untuk penyuntikan malam jadi pagi, untuk penyuntikan siang jadi malam. Ada lagi penyakit darah tinggi. Sebelum nanti kita berpuasa, sebaiknya tekanan darah tingginya tersebut dikontrol. Yang sebelumnya belum terkontrol atau tidak rutin, mulailah dirutinkan untuk meminum obat darah tinggi. Baik itu yang satu dengan menggunakan satu obat darah tinggi atau single. Kadang-kadang pasien-pasien sudah lansia tidak hanya butuh satu jenis obat darah tinggi. Kadang kami double atau dual terapi ya. Paginya dengan ACE inhibitor, malamnya dengan golongan amlodipin. Tapi ini case by case. Targetnya adalah pasien di bawah 140. Apabila di bawah 140 pasiennya mengalami rasa linglung, limbung, atau mau jatuh, nah itu case by case harus ditanyakan ke dokternya, dok, tensi segini aman nggak buat saya? Kadang-kadang itu menjadi masalah baru. Sudah puasa, minum obat darah tinggi, tensinya rendah, lupa minum, akhirnya pasien jatuh
Yang hal-hal yang tidak diingat setelah jatuh banyak, mungkin mohon maaf bisa terjadi patah tulang, bisa terjadi cedera kepala dan lain-lain. Itu menjadi penyulit berikutnya. Padahal simpel, cuma karena tekanan darah tinggi atau memang belum teratur, belum punya dosis yang tepat, belum tahu aturan pakainya secara tepat. Sebaiknya nanti konsultasikan dulu ke dokternya masing-masing. Ya, penyakit jantung koroner. Ada lagi sebelum persiapan puasa, pasien-pasien yang punya penyakit koroner, apalagi masih punya rasa nyeri, masih dalam kondisi akut ataupun dengan penyumbatan, sebaiknya benar-benar memperhatikan. Kalau tidak yakin, sebaiknya mungkin konsultasikan ke yang ahli atau yang ustadznya atau bagaimana. Boleh nggak saya menunda pada kondisi seperti ini? Karena membahayakan sebetulnya. Tiba-tiba serangan jantung pada kondisi puasa itu akan memperberat. Ya, gagal. Beda lagi dengan gagal jantung. Biasanya gagal jantung masih bisa kita tolerir untuk, dok saya mau berpuasa. Oh ya, nggak apa-apa. Bagaimana caranya? Apabila dia kondisinya dengan, kami punya penamaan namanya congestive heart failure dengan NIHA. Jadi kalau misalnya pasiennya masih bisa aktivitas ringan tanpa sesak, berarti itu masih bisa NIHA 4. Pasien tidak ada sesak dengan aktivitas sedang, berat, ataupun aktivitas yang sangat berat, masih kita bisa pertimbangkan untuk melakukan puasa. Tapi kalau misalnya pasien datang dengan keluhan aktivitas ringan saja sudah sesak, duduk saja sudah sesak, kaki bengkak, terus batu-batu, kemudian ada cairan di paru, dengan kata lain namanya udem pulmo, sebaiknya ditunda, atasi dulu kondisi tersebut sampai dia benar-benar terselesaikan, teratasi, kondisinya kering, tanpa bengkak, baru kita rencanakan untuk program puasa. Ginjal apalagi ya, ginjal saya nggak tahu ininya bagaimana nanti hukumnya, karena kan dia butuh HD rutin, misalnya dengan gagal ginjal butuh hemodialisa, ya hemodialisa, cuci darah, dok saya cuci darahnya 2 kali seminggu, terus bagaimana saya puasa? Nah, sebetulnya untuk metode cuci darah sendiri sebenarnya tidak banyak mempengaruhi, cuma masalahnya pada saat cuci darah tidak ada yang dikondisikan pada saat malam hari, tidak ada fasilitas kesehatan untuk cuci darah pada malam hari. Banyakan memang mayoritas di pagi hari dan siang hari. Pada saat dilakukan cuci darah, temuan atau pada saat teknisnya banyak penyulit ataupun kesulitan, mulai dari tekanan darah yang tinggi ataupun terlalu rendah, pasien juga merasa pusing. Pada saat itu pasti pasien membutuhkan tambahan obat untuk menjaga kestabilannya. Stroke, pasien-pasien dengan stroke, apakah boleh berpuasa? Nanti mungkin kita akan bahas lebih lanjut. Sebetulnya kalau misalnya pasien masih bisa tanpa suatu kegawatan, artinya misalnya ini stroke-nya sudah lama dok, sudah terkontrol, sekarang sudah bicara masih pelo, cuma masih cadel, cuma tidak secadel dulu, anggota gerak yang masih lemah, tapi sekarang udah bisa duduk-duduk, terus pasiennya juga sadar, berarti kan stroke-nya sudah teratasi, cuma sekuelnya atau memang bekas dari kecacatan yang terdahulu yang masih ada. Apakah itu boleh berpuasa? Kondisi itu sebenarnya kondisi yang tanpa kegawatan, tanpa akut, masih bisa kita siasati untuk berpuasa. Cancer, pasien-pasien cancer yang butuh pengobatan kemoterapi, radioterapi, operatif, selama dia tidak mengalami suatu kondisi yang terlalu akut, artinya cancer biasanya penyakit penyertanya ada suatu anemia, kakeksia, tidak mau makan, tidak minum, makan mati lemas, sebaiknya jangan dulu untuk berpuasa, perbaiki dulu kondisinya secara fisik dengan parameter mungkin albuminnya baik, HB-nya baik, terus tidak ada infeksi, tidak ada kondisi semua teratasi, tidak ada larangan sebenarnya untuk berpuasa. Yang paling sering pada pasien dengan atau
usia geriatri yang tidak disadari adalah namanya sarkopeni. Apa itu? Kehilangan progresif dari massa otot atau kekuatan otot. Di poliklinik biasanya saya melakukan suatu tes namanya hand grip, ya, kekuatan lengan. Apabila kekuatan lengannya sudah berkurang atau lemah, weak, biasanya sudah mengalami suatu indikator, salah satu indikator terjadinya sarkopeni. Apakah yang berlanjut dari sarkopeni? Dok, kok orang tua saya atau saya kok tambah lama tambah kurus ya? Ya, tambah kurus artinya coba dilihat apa yang menyebabkan kurus. Ternyata massa ototnya berkurang. Kenapa? Dicari tahu. Mungkin makanannya tidak baik secara nutrisi, tidak terpenuhi, makronutrien juga tidak terpenuhi, protein, karbohidrat, lemak juga tidak berimbang, terus tidak pernah aktivitas olahraga, akhirnya massa ototnya berkurang. Semakin massa ototnya berkurang, terjadi sarkopeni, banyak permasalahan yang muncul. Apabila kaki-kakinya atau anggota geraknya menjadi lemah, dia gampang jatuh. Nah, tadi gampang jatuh, pada saat dia jatuh, timbul masalah baru. Apakah dia bisa jadi fraktur, atau patah tulang, kemudian cedera kepala. Kemudian orang sarkopeni dengan massa otot yang turun, ya secara imun pasti mudah terinfeksi, karena dia daya tahan tubuhnya semakin lemah. Kemudian tambah bungkuk, kadang-kadang terlihat lebih bungkuk karena otot-otot penopang untuk rangkanya juga sudah mulai menurun. Ya. Terus gampang lelah, kemudian bisa saja muncul sindroma dari geriatri yang tadi, mulai dari demensia, kemudian infaksi dan lain-lain itu muncul. Permasalahannya cuma satu, dari sarkopeni atau kehilangan massa otot. Kenapa? Karena nutrisinya yang tidak tercukupi secara makronutrien dan mikronutrien. Kenapa? Karena awalnya sudah mulai, dok, saya kalau makan rasanya hambar, seperti itu. Ya, mulai dari rasa hambar, dia tidak mau makan, jadilah sarkopeni. Nah, sarkopeni munculnya nanti kemana-mana. Oke. Ada lagi demensia pikun, ya. Ini yang sering kita temui pasien. Ada sedikit mungkin ini kalau pasien-pasien di geriatri di pedesaan yang masih aktivitas fisik, menyangkul ke sawah atau kebun ke ladang, jarang sekali kami atau saya menemui suatu sarkopeni atau ototnya mengecil, ya. Mereka cenderung lebih tetap tegak, tetap bisa aktivitas, namun demensia lebih sering ditemui di sana. Kenapa? Karena masyarakat di pedesaan lebih banyak menggunakan fisik daripada untuk pekerjaan sehari-hari dengan berpikir, dibanding dengan masyarakat kota. Ke kantor, bergaul dengan komputer, analisa, administratif, kemudian berdebat dan lain-lain. Tapi lupa untuk menjaga olahraga atau kesehatan fisik. Jadi demensianya berkurang, cuma sarkopeninya kadang-kadang yang sering ditemukan di perkotaan. Ada lagi depresi, mungkin ini nanti Ibu Dini yang bisa lebih menjelaskan kalau ada pertanyaan. Nah, tips sendiri untuk lansia saat berpuasa, memang puasa itu memang kewajiban buat kita ya, terutama umat muslim. Nah, setelah ditimbang manfaat dan kerugiannya, lebih banyak manfaatnya daripada kerugiannya, karena secara kesehatan dengan kita berpuasa lebih sehat, dalam arti yang punya kencing manis gula darahnya lebih terkontrol, yang punya metabolic syndrome atau dislipidemia lebih terkontrol, kolesterolnya baik, yang punya darah tinggi ternyata tensinya lebih terkontrol pada saat dia puasa, ya. Kemudian ada beberapa golongan yang memang diberikan keringanan, mulai dari anak-anak yang belum cukup umur ataupun para lansia yang dengan penyakit tertentu. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke ahli agamanya, apakah boleh tidak berpuasa untuk kondisi-kondisi tertentu. Ya. Puasa sendiri sedikit berbahaya bukan berbahaya ya, punya resiko untuk lansia ya, pasti meningkatkan kelelahan, kemudian
konsentrasi jauh lebih menurun karena kadar gula darahnya turun, kemudian gampang sekali terjadi suatu namanya kita resiko jatuh ya, resiko jatuh. Jadi pasien-pasien dengan itu hati-hati pada saat berpuasa. Pada saat itu gula darah sudah mulai turun, konsentrasi menurun, gampang sekali jatuh. Itu yang harus kita perhatikan pada saat puasa nanti. Ya. Lansia tanpa komorbid sebenarnya tidak ada masalah, seperti orang-orang normal saja, cuma harus diperhatikan yang lain, stamina dan persiapannya. Komorbid dalam arti penyakit penyerta, tapi beda dengan lansia yang dengan penyakit tertentu. Lansia dengan penyakit diabetes, lansia dengan penyakit kencing manis, lansia dengan penyakit jantung, sebelum puasa sebaiknya harus dengan konsultasi dokter terlebih dahulu dan melakukan persiapan, tidak semerta-merta langsung melakukan puasa. Ya. Kadang-kadang pasien sempat ada keluhan, dok, kok saya puasa sakit kepala, hati-hati. Biasanya itu di hari-hari pertama, entah dia dehidrasi, kadang-kadang lansia tidak tahu namanya dehidrasi. Jadi, kok orang tua saya kok selama puasa diem-diem aja, terus dibangunin nggak bisa, karena apa? Lansia reseptor atau reseptor salah satunya haus, seperti itu sudah mulai menurun, jadi tidak ada respon untuk saya haus, saya ngerasa badan keringat dingin atau apa, sudah mulai nggak ada, jadi silent, terlihatnya tanpa gejala, tiba-tiba diam, pingsan. Itu yang harus kita perhatikan. Kalau boleh saya anjurkan, ada beberapa kiat, salah satunya mungkin 8 kiat untuk puasa, terutama lansia. Jangan pernah lewatkan, yang pertama jangan pernah lewatkan sahur, karena makan sahur penting, menjaga apa? Jangan nanti setelah 1 bulan berpuasa malah jadi sarkopeni, atau otot-ototnya malah menurun. Nah, kalau nanti sudah menurun, malah nanti timbul macam-macam penyakit, atau resiko yang tadi, sindroma geriatri. Tetap makan seperti jadwalnya, sahur dan berbuka, isi dengan yang bernutrisi, makronutriennya terpenuhi, mikronutriennya tercukupi, perbanyak minum air putih, jangan di masa-masa puasa malah lebih banyak minuman soft drink, berkafein, tapi air putihnya tidak tercukupi. Hitung kebutuhan cairan dari masing-masing pasien. Jangan terlalu berlebih, karena kalau berlebih rasanya nggak enak. Terutama kalau misalnya dia punya efek diuretik, semakin banyak, dok, saya habis kencingnya banyak. Nah, kencingnya banyak, itu kan ada kandungan elektrolit, natrium, kalium, dan lain-lain. Takutnya jadi imbalance elektrolit, atau keseimbangan elektrolit di badannya malah jadi kacau. Terus yang ketiga, jangan lupa tidur, cukup tidur ya. Walaupun memang anjurannya 7-8 jam setiap malam ya. Tapi di sela-sela itu, karena lansia mungkin di siang hari gula darahnya turun, rasa lebih lelah, tidak ada salahnya untuk tidur di ekstra di siang hari. Yang keempat, jangan lupa antioksidan, vitamin kita bisa dapat dari sayuran, buah-buahan, ya. Protein juga harus terpenuhi. Jangan lagi kembali, saya sarankan atau kasih masukan, jangan menjadi korban iklan atau apa, multivitamin, ya. Kembali ke alamnya, sayur, buah yang asli, manfaatnya lebih besar daripada multivitamin. Sekarang banyak pasien-pasien yang datang ke poliklinik dengan keluhan dispepsia, nyeri perut, mual muntah, tidak hilang-hilang selama berbulan-bulan. Setelah dicari tahu ternyata mereka rutin menggunakan multivitamin, ya. Tidak semua multivitamin buruk, maksudnya dikonsumsi dengan baik, porsinya baik, tidak berlebihan, sebenarnya itu cukup. Cuma kalau menjadi rutinitas, karena pada saat di pencernaannya pun masing-masing vitamin memang secara ini memang satu asam, keasamannya memang tidak melebihi makanan normal. Kedua, memang penyerapannya tidak butuh banyak, bahkan vitamin C saja yang digadang-gadang 1000 mg mungkin hanya 100 mg yang bisa diserap, ya.
Yang kelima, tetap harus beraktivitas bergerak. Kalau sembari jalan santai setelah sholat subuh boleh disarankan, karena tetap tadi kuncinya aktivitas fisik sama nutrisi, ya. Dengan aktivitas fisik, nutrisinya tercukupi, sarkopeninya terhindari, demensianya bisa terhindari, kesehatan mental, spiritual, dan lain-lain bisa terjaga. Jangan makan berlebihan, rasa lapar atau kepingin daripada siang sudah kelaparan, ingin makan sesuatu, sudah punya list nih, nanti saya mau makan ini. Ternyata pas sudah buka dimakan semuanya, tidak disarankan, terutama pasien-pasien yang punya gangguan metabolik seperti kencing manis. Ya, memang kembali ke ininya, berhenti makan sebelum kenyang, jangan terlalu banyak, jangan terlalu berlebih. Kemudian selalu cek gula darah. Ya. Cek gula darah untuk yang punya kencing manis. Kalau punya kontrol gula darahnya buruk, dok, saya gula darahnya setiap kali saat bulan puasa kenapa selalu 300? Konsultasikan langsung ke dokter. Apa mungkin butuh tambahan obat atau perubahan dosis insulin, atau memang Bapak Ibu tidak tahu jenis makanannya memang menyebabkan gula naik. Kadang-kadang banyak pasien yang tidak tahu jenis-jenis karbohidrat. Setelah makan nasi, ada gorengan, ada singkong, habis itu ubi, ya itu, habis itu kentang, dimakan semua, ya itu pasti gulanya naik, karena satu golongan itu karbohidrat semua. Tuh. Kemudian coba ukur kemampuan diri sendiri, ya tanya diri sendiri, saya mampu tidak berpuasa. Tuh. Kalau tidak mampu ya silakan disesuaikan, tapi kalau merasa mampu, fit, lanjutkan. Ya. Sebenarnya saya sarankan untuk tetap olahraga pada saat nanti bulan puasa, cuma dengan porsi yang lebih rendah atau intensitas yang lebih ringan, ya. Intinya tetap aktivitas fisik, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sosialisasi, nah ini yang susah pada saat pandemi seperti ini. Pengalaman pribadi pada saat menangani pasien COVID terutama, kami tidak pernah menggunakan lepas masker, tidak pernah lepas face shield, kadang-kadang selalu cuci tangan, bahkan bertemu pasien COVID pun setelah itu kami mandi, sampai hari ini alhamdulillah masih negatif. Bahkan kadang-kadang ada sedikit lucunya, kok kami yang menangani COVID negatif, tapi di luar kami malah positif. Ternyata yang positif kadang-kadang laporannya yang dari petugas non-medis, administratif, satpam, kemudian petugas gizi. Setelah kami telusuri, ternyata mereka tidak terlalu ketat atau mengabaikan karena berpikir saya tidak pernah bertemu pasien COVID secara langsung gitu. Tapi itu salah. Ternyata kalau kita mengkondisikan diri kita selalu bertemu dengan orang yang positif COVID, kita akan berjaga-jaga, ya, tidak pernah lepas masker, kadang dengan bantuan face shield lebih bagus lagi, ya insya Allah tidak akan positif. Gitu. Sosialisasi sebenarnya bisa saja, cuma dengan prokes jumlahnya mungkin 1 atau 2 orang, dengan tetap berjaga jarak, gitu. Ya, tetap menjaga pikiran, berpositif thinking selalu. Ya, kontrol kesehatan secara rutin. Yang terakhir mungkin rumusnya ikhlas, iman, takwa selalu dijaga, konsumsi makanan yang sehat, bermanfaat, hindari makanan bergula tinggi, lemak tinggi, kadar garam yang tinggi, ya. Selalu olahraga dan selalu bersosialisasi. Oke, mungkin dari saya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau punya penyakit mah, bagaimana dengan kita berpuasa? 1. Kemudian, itu 1 ya dok, mohon maaf yang 1 ini saya ingin tanya, tapi di luar ini dok. Jadi kalau misalnya saya kan nanti vaksinasinya tanggal 12. Kalau saya punya mah, itu
aman tidak dok untuk divaksinasi? Itu aja dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Yang. Silakan Dr. Robi langsung dijawab. Langsung saya jawab yang mungkin Ya. yang langsung vaksinasi ya. Vaksinasi tanggal 12 punya penyakit mah. Ya. Sampai sekarang tidak ada sampai sekarang kontraindikasi absolut atau mutlak tidak boleh pasien divaksin adalah pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas atau pasien pada saat vaksin yang pertama mengalami alergi. Bu, itu sama sekali memang nggak boleh dilanjutkan untuk yang vaksinasi kedua. Tapi coba nanti kita ikuti lagi ahli imunologi mungkin bisa memberikan paparan lagi. Kita di median coba nanti dilihat-lihat lagi. Nah, untuk yang lainnya seperti kencing manis, darah tinggi dan lain-lain itu masih boleh untuk dilakukan vaksinasi ya. Dengan catatan satu, kencing manisnya dikontrol dulu ya, kencing manis dengan gula darahnya kalau bisa di bawah 200. Tekanan darah di bawah 140, jantung tidak ada riwayat serangan jantung pada saat divaksinasi. Terakhir itu MA. Sebenarnya MA tidak masuk dalam kategori ya. Tapi kadang-kadang ditakutkan setelah vaksinasi ada namanya KIPI, kejadian ikutan pasca vaksinasi. Pengalaman saya selama ini banyak pasien mengeluhkan mual dan pusing. Ya kadang-kadang lambungnya nggak enak gitu. Karena dari situ kadang-kadang mereka mengkaitkan dengan reaksi vaksinasi. Cuma kembali lagi, apakah memang pasiennya tersebut pada saat sebelum vaksin mengalami stres? Nah, nanti mungkin Ibu Dini bisa lebih menambahkan. Apakah sebelumnya memang stres, ketakutan untuk dilakukan vaksinasi? Nah, pada saat divaksinasi, peaknya, stresornya itu menjadi tinggi, muncullah kejadian MAH atau yang kami sebut sebagai dispepsia. Kalau dispepsia sendiri atau MAH sendiri tidak ada kontraindikasi untuk dilakukan vaksinasi. Cuma sebelum dilakukan vaksin, itu kan seperti ujian ya Bu ya. Malamnya coba Ibu tenangkan diri, berdoa, makan, minum yang sehat, jangan melakukan aktivitas yang berlebihan ya. Semua persiapan, insya Allah sih nggak ada masalah untuk penyakit MAH. Selama ini tidak ada pengalaman di lapangan langsung loh Bu, pasien dengan vaksinasi timbul MAH-nya kambuh, nggak ada. Tapi menjadi pusing, ya beberapa pusing. Tapi untuk yang Sinovac angkanya kecil kok, hampir nggak ada. Ya, ada lagi waktu itu kejadian habis disuntik dengan Sinovac, dok saya jadi demam, batuk-batuk. Terus dilakukan PCR, ternyata positif. Dok gara-gara vaksin? Tidak, bukan. Jadi pada saat itu memang pasiennya setelah kami tanya-tanya 3 hari sebelumnya memang sudah batuk-batuk, sudah demam, ya. Cuma dia tidak jujur bilang pada saat mau vaksinasi. Pada saat pemeriksaan juga ada bunyi suara nafasnya juga memang nggak begitu baik. Tapi dia tetap melakukan vaksinasi. Setelah itu timbul gejala, memang gejalanya sudah mulai muncul. Cuma kadang-kadang dikaitkan sama vaksinasi sebagai KIPI. Nah itu yang harus kita bedakan. Ternyata dia memang COVID. Cuma kebetulan pada saat itu dia divaksinasi. Itu. Ada lagi juga pasiennya demam, nyeri-nyeri perut, habis divaksinasi. Setelah dirawat, setelah ditanya-tanya, dicek urinnya ternyata ada infeksi. Nah, kadang-kadang itu juga dikaitkan sama habis vaksinasi, kenapa jadi demam. Setelah dilakukan anamnesa, pemeriksaan fisik sama diagnostik, ternyata dia infeksi saluran kemih. 2 hal yang berbeda, infeksi saluran kemih dengan vaksinasi. Kadang-kadang dilakukan analisa cross-seksional. Ini tidak valid secara metodologi. Gitu. Pada saat itu kejadiannya memang sama, dia divaksinasi, tapi dia sedang ISK atau infeksi saluran kemih. Ya, pengalaman memang vaksinasi aman untuk lansia. Saran saya pribadi ya, lakukan karena kita beruntung negara kita, saya jadi promosi, negara kita Indonesia ini terkenal akan vaksinasinya, ya Bio Farma itu terkenal di dunia, punya kemampuan atau reputasi baik, bahkan mungkin negara-negara lain nunggu nanti vaksinasi kita kalau sudah launching yang merah putih, mungkin mereka akan banyak minta. Kita termasuk 9 negara yang sudah memulai vaksin. Bayangkan Ibu, di Afrika belum mulai, di beberapa negara yang memang ya kategorinya bukan negara berkembang, malah ya negara miskin, belum bisa mulai karena nggak ada vaksin. Masing-masing negara menyelamatkan diri sendiri.
memproduksi vaksin secara pribadi tanpa memberitahu secara mungkin nggak secara terbuka, mengutamakan negaranya sendiri dulu gitu. Nah, kita beruntung bisa kerjasama sama Sinovac ya. Untuk yang untuk berpuasa ini kan sebetulnya kembali lagi, ukurlah kemampuan diri sendiri ya. Apakah kalau terlalu takut tidak mau mencoba. Kalau tidak mau mencoba tidak tahu hasilnya. Mungkin di hari pertama siasati dulu. Kalau memang punya sakit mah ya saat berpuasa atau sahur tidak boleh lewat. Jangan tidak sahur satu. Pada saat berbuka atau makan nanti jangan yang merangsang seperti terlalu asam, terlalu pedas, atau bersoda, atau yang lain mungkin yang punya sensitif. Habis makan ini kok saya perutnya nggak enak gitu. Selama itu bisa dijalankan, bisa dicoba, insya Allah sih nggak ada masalah Bu ya untuk penyakit mah. Beberapa pasien pengalaman pribadi, pasien banyak sakit mah, melakukan puasa malah, dok katanya kok saya lebih enak ya, masanya jadi nggak kambuh katanya. Saya juga lagi berpikir kenapa nggak kambuh Bu? Oh ternyata selama ini dia makannya sembarangan, makannya berlebihan, tidak dipilih-pilih. Nah, pada saat puasa dia bisa memilih, dia bisa mengerem, akhirnya dispepsianya membaik. Kami nyebutnya dispepsia. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin dari Ibu Dini ada yang ingin ditambahkan, Ibu Dini, terkait tadi bagaimana manajemen stresnya sehingga sehingga mahnya tidak kambuh gitu. Bisa saja stres itu ya, karena stres mungkin karena memang punya penyakit mah, kemudian jadi khawatir ya, takut mahnya kambuh. Nah, itu kan ada istilahnya what you think what you get. Jadi itu pikiran kita sangat mengendalikan kita itu memang sangat kuat ya. Artinya kalau kita takut, kita mikir, aduh nanti jangan-jangan mah saya kambuh ya. Ya, akhirnya malah mah beneran. Malah gitu. Jadi berpikir positif aja itu akan sangat membantu. Misalnya kita bisa buktikan ya betapa pikiran kita itu mengendalikan kita. Kalau kita tidak dalam keadaan puasa, ya kita makan pagi padahal makan biasa. Jam 12 perut kita udah keruyuk-keruyuk ya. Nah, tapi kalau kita puasa, ya kita makannya sahur malah lebih awal ya. Tapi kan kita niat, lalu di pikiran kita itu kita niatkan bahwa saya akan berpuasa, mudah-mudahan kuat sampai berbuka, tidak ada halangan apa-apa. Jadi itu pikiran kita juga menginstruksikan pada perut kita itu, sehingga kita juga tidak lapar, tidak haus, dan kuat sampai puasa. Jadi what you think, what you get. Dan pikiran kita sangat mengendalikan kita, saya kira itu. Begini dok, tanggal 31 April saya sudah divaksin. Sebelumnya memang saya merasa lemah gitu, takut, lemes, dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah selalu kasih semangat sama teman bahwa pasien itu tidak apa-apa, tidak berbahaya. Akhirnya saya diantar sama anak datang ke rumah sakit tanggal 31 April. Terus setelah ternyata saya harus cek gula darah dulu karena tensinya agak tinggi gitu. Tapi setelah cek darah normal gitu. Jadi akhirnya bisa di sini. Tapi sesudah itu ada gatal-gatal di punggung belakang. Yang lain-lain tidak ada masalah. Oh ya. Tidak pusing, tidak lemes, sudah kuat. Cuma ada gatal-gatal di punggung gitu. Karena sebelumnya saya tidak punya gatal. Gitu. Nanti kembali lagi tanggal 28 Mei. Nah, itu yang gatal itu apa pengaruh dari vaksin atau ada penyakit lain gitu. Dan dari situ saya langsung ada acara juga ke Cirebon dari Depok. Alhamdulillah tidak ada apa-apa. Kalau kecapean ya karena alhamdulillah sehat, hanya ada gatal-gatal aja. Oke, baik. Kalau saya makan pedas gitu, perut itu merasa nggak enak sekali. Karena nggak boleh itu makan pedas. Maka
kalau misalkan nanti perut nggak enak, kita minum air kelapa, boleh nggak? Itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum Oke, ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik dok. Jadi tadi Bu Mimi menyatakan dia habis divaksin gatal-gatal dok. Iya. Terus Ya. ada merasa nggak enak juga di perut, boleh nggak minum air kelapa gitu? Silakan dokter. Oke, ya. Oke, terima kasih Ibu buat pertanyaannya. Banyak kasus yang memang di lapangan kami temui. Pasien-pasien sebelum dilakukan vaksinasi, kami lakukan screening, sekitar ada 16 pertanyaan. Salah satunya apakah Bapak Ibu punya penyakit apa saja seperti hipertensi dan darah tinggi, hipertensi atau darah tinggi dan kencing manis. Kebetulan di Ibu ada ya, saya belum tahu waktu itu kondisinya statusnya bagaimana sampai bisa divaksinasi. Sebetulnya itu keputusan dari dokternya. Pada saat itu kemungkinan besar waktu itu tensinya Ibu tidak tinggi, gula darahnya mungkin juga tidak tinggi atau terkontrol, sudah minum obat darah rutin dan obat gula ya secara rutin. Klinisnya baik, dilakukanlah vaksinasi. Nah, pada saat vaksinasi kembali lagi, apakah ini KIPI atau bukan? Kadang-kadang mindset dari masyarakat itu selalu menghubungkan dengan setelah vaksin kok saya begini, setelah vaksin kok saya timbul ini, tanpa berpikir penyebab yang lain. Karena sebetulnya ada reaksi namanya KIPI itu ada yang ringan, sedang, dan berat ya. Yang ringan mungkin mulai dari di lengan bekas suntikan ada kemerahan, gatal, eritem, sakit, nyeri, demam, terutama di daerah suntikan. Kemudian ada yang lagi yang lebih berat pada saat disuntik bisa pingsan atau menjadi sesak. Nah itu alergi. Nah khusus pada ibu di daerah punggungnya ada gatal-gatal. Itu sebenarnya harus dievaluasi lagi gatal-gatal apakah bersifat subjektif atau memang secara objektif memang ada timbul kemerahan, bentol-bentol, vesikel atau apa. Nah, kalau itu terjadi setelah vaksinasi, terutama 24 jam, dalam 24 jam setelah vaksinasi timbul bentol-bentol, kemerahan tanpa ada bukti penyebab lain. Mohon maaf Bu ya, apabila Ibu habis vaksinasi terus bersandar atau duduk di meja atau kursi yang memang kotor atau bagaimana atau tidak bersih, mungkin juga itu suatu reaksi dermatitis. Nah, harus dilihat lagi. Sebenarnya kalau reaksi vaksin ada beberapa hal. Kalau saya menjadi anggapan saya sih, kalau misalnya dia sistemik semua badan, berarti itu dari vaksin. Tapi kalau lokal, nanti dulu, evaluasi dulu. Apakah secara lokal, karena ini punggung aja, sama seperti dengan pemakaian gelang. Dok, saya habis pakai vaksin, kok tangan saya merah nih. Tapi merahnya membentuk suatu gelang, misalnya. Ternyata dia alergi terhadap stainless atau yang lain. Seperti itu. Dan pada saat itu dia memakai perhiasan yang tidak biasanya. Jangan dihubungkan dengan vaksin. Nah, kalau dilihat dari kondisi Ibu sekarang dan tadi penjelasan Ibu sepertinya ya anggapan saya sih bukan karena vaksinasi Bu. Jadi vaksinasinya itu sebetulnya aman buat Ibu. Ya, tinggal dilanjutkan aja nanti pada jadwal 28 hari ya, tanggal 28 Mei berarti ya. Jadwalnya untuk vaksinasi yang kedua, booster. Berbeda sama vaksinasi yang untuk yang kami yang usia dewasa biasanya 14 hari. Kalau yang lansia 28 hari. Nah, untuk masalah habis makan pedas terus mahnya kambuh ya seperti tadi itu kan lambung itu kan berisinya mukosa ya, kalau dirangsang atau diiritasi ya dia akan muncul keluhannya mual, muntah, nyeri. Sebaiknya kalau punya itu ya Ibu harus lebih aware atau lebih menjaga nanti pada saat berpuasa, hindari makanan-makanan seperti itu. Kalau masalah untuk minum air kelapa tidak ada masalah Bu. Air kelapa kan sumber elektrolit ya. Pada saat nanti berpuasa Ibu kehilangan cairan kan tidak cuma airnya aja, elektrolit juga ikut terbuang. Ibu bisa minum air kelapa lebih segar, berarti kan memang bagus dan baik gitu. Kalaupun memang bahkan sekarang udah banyak yang modelnya kemasan gitu. Selama kita tidak punya penyakit gangguan jantung ataupun ginjal, kelebihan elektrolit atau yang lainnya akan dibuang melalui urin kok. Gitu. Kalau Ibu punya penyakit ginjal, mohon maaf, sampai gagal ginjal, hati-hati malah kalau minum air kelapa, nggak boleh.
Makan pisang juga nggak boleh, karena nanti kelebihan kalium nanti berlebih nanti malah ke jantung efeknya. Gitu. Kalau saran saya, ibu udah punya kencing manis, punya darah tinggi, sebenarnya kalau minum air kelapa kan dia tidak manis, sah-sah saja. Cuma coba konsultasikan atau pernah nggak dicek ureum kreatininnya si ibu, atau udah ada gangguan apa belum? Kalau enggak, aman, bagus, aman itu untuk dikonsumsi. Terima kasih. Saya ingin bertanya ke Ibu Dini. Sebagaimana tadi Ibu Dini menjelaskan bahwa di usia senja ini kadang-kadang kan timbul pemikiran-pemikiran negatif, sehingga mengakibatkan orang tua dengan anak tidak sinkron dalam pemikiran. Oleh karena itu saya ingin bertanya, Bu, bagaimana mengendalikan pikiran kita sebagai orang tua supaya selalu positif. Barangkali mungkin kita sama anak, sama tetangga, kita ada berpikir sebenarnya nggak jadi masalah, tapi kita langsung negatif. Ya kan, langsung pikir gitu. Ingat yang saya tanyakan ke Bu Dini, bagaimana kita bersikap, berbuat bahwa mengendalikan pemikiran supaya pemikiran kita selalu positif. Seperti itu, Bu Dini. Terima kasih, Bu Dini dan Anil. Silakan. Baik. Saya jawab ya, Mas. Silakan, silakan, Bu. Ya, jadi kadang-kadang kita itu belum menyadari ketika pikiran kita itu negatif. Artinya waktu kita berpikir negatif itu kita belum sadar bahwa kita berpikir negatif. Tetapi kita menyadarinya itu setelah sampai di perasaan kita. Artinya saya tuh jadi kesel, sedih, ya, jadi marah gitu, jadi apa? Kenapa ya kok saya jadi kesel, kok saya jadi sedih gitu kayaknya gitu. Nah, apa yang ada di perasaan kita itu harus kita telusuri kepada kepikiran apa ya, saya mikir apa kok sampai begini gitu ya. Kadang-kadang kita baru menyadari itu ketika sudah sampai di perasaan, karena jalurnya itu memang pasti dari pikiran dulu. Jadi ada rangsang yang masuk lewat mungkin penglihatan kita ya, dari panca indera kita ngelihat orang itu misalnya cemberut sama kita, atau mungkin kita mendengar orang itu bicara kasar sama kita gitu. Jadi hal-hal ada dari lingkungan itu masuk melalui panca indera kita, diolah di otak kan. Nah, kalau otak kita itu atau pikiran kita itu memaknai itu secara negatif, misalnya karena dia ngomongnya kasar, lalu kita berpikir orang itu jahat banget sih, saya sebel sama dia gitu ya, misalnya di pikiran kita tuh seperti itu, pasti itu imbasnya ke perasaan kita jadi nggak suka sama orang itu, kita jadi kesal sama orang itu gitu kan. Nah, oleh karena itu perasaan itu munculnya itu setelah dari pikiran kita dulu ada sesuatu pemaknaan yang negatif terhadap sesuatu. Nah, membiasakan pikiran kita positif itu memang sangat perlu. Jadi misalnya kita sudah merasa begitu, lalu kita sadar bahwa ya saya itu mikir dia tuh orangnya jahat ya, kita harus ubah apa yang ada di pikiran kita tuh, kita ubah secara sengaja, kita ubah. Oke, ya mungkin dia lagi misalnya ya, dia lagi nggak enak ini juga, nggak enak hati juga kali, atau dia lagi stres juga, ya biarinlah, mungkin dia atau mungkin dia wataknya memang seperti itu gitu ya. Jadi di pikiran kita itu dibuat sedemikian rupa sehingga mindset yang tadi negatif itu menjadi positif, setidaknya netral gitu ya. Atau kita bilang ya sudah, biarlah, saya juga nggak rugi kalau misalnya saya nggak sakit gitu misalnya gitu, atau saya nggak usah masukin hati misalnya gitu ya. Setidaknya netral, maka itu pasti berubah di perasaan kita gitu. Nah, tanpa ada sesuatu pancingan dulu, kita bisa berlatih untuk selalu berpikir positif. Misalnya kita lihat ada orang yang begini, selalu kita mula-mula kita negatif, kita ubah kepada hal yang positif atau yang netral. Nah, itu latihan, memang harus latihan sehingga kita lebih terbiasa kemudian menerima sesuatu itu tuh secara positif atau netral daripada negatif. Ya, karena kalau tidak seringkali juga berpikiran negatif itu jadi bisa menjadi habit buat kita. Ya, mungkin orang itu apa sedikit kita udah mikirnya jelek dulu gitu ya. Jadi artinya pikiran positif itu memang seringkali kita harus latih, kita biasakan sehingga menjadi habit buat kita.
Apapun yang masuk itu kita lihat dulu positifnya. Sengaja kita fokus dulu apa positifnya gitu. Itu mungkin ya Pak, gitu ya. Baik, Pak Said, gimana terjawab Pak Said? Oke, barangkali satu lagi saya bertanya, itu kan untuk tetangga Bu Dini. Kadang kita kan punya anak ya, karena kita sudah besar. Dan mungkin kita punya anak berapa? Barangkali di antara anak itu berbeda dalam menanggapi apa kita sebagai orang tua, apa yang kita buat, apa yang dia berbuat. Kadang-kadang kita tidak paham. Jadi otomatis pemikiran negatif itu timbul gitu kan, sehingga kadang-kadang kita sudah berbuat sebegini ataupun atau kita berbuat sesuatu begini, tetapi mungkin karena si anak atau tetangga atau saudara menganggap lain gitu kan. Jadi seolah-olah kita tuh merasa kita dipojokkan, akhirnya timbul pemikiran negatif tadi kan. Nah oleh karena itu kadang-kadang kan banyak kita dengan tadi sebagaimana Ibu katakan bahwa secara kita berpikir sudah mulai turun, cara ini sudah mulai ini kan gitu. Otomatis itu kan lebih banyak ke arah sana gitu Bu. Jadi oleh karena itu mungkin barangkali untuk kita di usia seperti ini kita lebih kepada perasaan barangkali ya, lihat ini begini terus lebih kental ke situ, ke perasaan, tapi akhirnya jatuhnya ke negatif gitu, seperti itu barangkali itu Bu. Iya ya, kalau terhadap anak misalnya ya Pak ya, ada hal-hal seperti itu sehingga kita mungkin dia salah tangkap, mungkin kuncinya adalah di komunikasi Pak. Jadi kalau ada hal-hal yang kemudian menyebabkan kita merasa tersinggung sama anak atau sebaliknya anak yang tersinggung sama kita, nah lebih baik kita komunikasikan secara positif, secara langsung ya, misalnya kamu kelihatannya gitu, atau kamu begitu, kenapa kok Bapak ini loh, Bapak rasanya nggak enak kalau kamu seperti itu, apa yang membuat kamu seperti itu, atau kata-katamu seperti itu kok buat Bapak nggak enak terimanya gitu ya, misalnya gitu. Jadi komunikasi itu sangat-sangat penting gitu ya, karena kalau kita tidak komunikasikan, kita memaknainya itu bisa salah, artinya akhirnya timbullah miskomunikasi gitu ya. Jadi miskomunikasi itu sering permasalahan atau konflik itu sering sekali terjadi karena komunikasinya nggak berjalan secara efektif. Jadi dibiasakan untuk berkomunikasi secara terbuka tetapi dengan cara yang baik, itu akan lebih baik sehingga menghindari miskomunikasi tadi Pak. Kalaupun dia ada yang nggak enak di dia, tapi kan jadi akhirnya bisa dicari klarifikasinya, dijelaskan ya, sehingga tidak terjadi konflik lebih panjang gitu. Kegiatan apa yang paling bisa mengurangi atau mencegah, bukan mencegah ya sebenarnya, mengurangi resiko untuk terjadinya demensia? Satu, mulai dari awal di usia muda kita hindari penggunaan obat-obatan terlarang ya pastinya, terus tranquilizer, kemudian alkohol, terus cobalah tetap berolahraga, kemudian ada sedikit bukan penelitian ya, anggapan, kesimpulan, kalau orang selalu dilatih berpikir, baik dia secara membaca, analisa, berdiskusi, nah itu bisa mengurangi angka kejadian demensia. Itu. Terbalik lagi, kalau dia selalu melakukan aktivitas fisik tapi tanpa melakukan kegiatan-kegiatan menganalisa, berpikir, membaca, dan lain-lain, resiko terjadinya suatu demensia lebih tinggi dibanding yang pasien-pasien yang tadi melakukan kegiatan-kegiatan menganalisa, berpikir, dan membaca. Gitu. Jadi saran saya memang untuk bisa mengurangi, ya kita harus segera atau rutin melakukan kegiatan seperti itu. Membaca, menganalisa, berdiskusi, ya, update terhadap informasi, ya. Yang paling simpel yang menonton ini ya, mengikuti berita, terus berdiskusi dengan keluarga, hal-hal simpel ataupun melakukan kritisi gitu. Mungkin dari saya itu aja Pak Nofri.